Kata Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, kalau ada hamba Allah yang beragama Islam, Muslim, membaca doa ini untuk apapun pasti kabul. Cuman butuh satu, percaya enggak? Percaya enggak? Ada yang nanya, zikirnya dibaca berapa kali Ustaz? Kiai Habib, ya ikuti Nabi Yunus 40 hari gitu. Waduh, repot berat amat itu Ustaz. Alhamdulillah ulama kemudian mengambil hikmah. Ulama ambil hikmah. Karena Nabi Yunus itu 40 hari, maka zikir ini dibaca 40 hari. Habis sholat zikir dibaca 40 kali malam-malam. Kan kegelapan malam tuh bacanya. Dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan paus. Kan perut ikan paus nggak ada lampunya itu, gelap. Ya, kemudian di dasar laut nggak ada matahari sampai gelap. Malam pula, dah tingkat kegelapan yang sangat tinggi, serba gelap. Tapi karena baca itu dikeluarkan minat dzulumat ilan nur. Dari 3 kegelapan dikeluarkan ya ke tepi laut, di pantai. Dan disiapkan pohon labu untuk obat tubuh yang bercampur dengan lendir-lendirnya paus selama 40 hari. Yang tadinya lemes akhirnya jadi sehat. Mungkin disitulah orang-orang tua terdahulu suka mengatakan, kalau kamu lagi gak enak badan, rebus tulah butuh, kemudian diambil airnya. Itu ilmunya Al-Quran dari Nabi Yunus alaihi salam. Ya silakan dipraktekkan. Saya juga kadang-kadang praktek dulu ya. Alhamdulillah sekarang sehat dan tidak pengen sakit. Ya, kalau antum nanti cita-cita punya sakit, saya kasih resepnya itu. Jangan cita-cita punya sakit, insya Allah semua sehat. Tapi ini mungkin orang-orang tua dulu, kenapa kalau ada orang sakit panas, tinggi, direbuskan air labu. Gak bisa buang hajat kecil sekian lama, direbuskan labu, airnya diminumkan. Ada yang nanya, dari mana ini ajarannya? Ternyata itu dari Nabi Yunus alaihi salam, dan disebutkan dalam Al-Quran, menguatkan, yang menjadikan kuat. Nah, Rasul menyatakan, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lah. Kata Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, kalau ada hamba Allah yang beragama Islam, Muslim, membaca doa ini untuk apapun pasti kabul. Yang hutangnya banyak angkat tangan. Oh, saya banyak hutang. Ya, yang punya masalah asal riset nggak usah angkat tangan tadi ya. Mau beres masalahnya. Nah, udah, tinggal amalin. Yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Ya, kemudian ditegaskan sama cucunya Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, dan itu berasal dari ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah ngomong, Nabi udah ngomong, cucu Nabi sebagai ulama udah ngomong, kita masih nggak percaya, udah hampir putus asa saya. Siapa lagi yang bisa ngomongin kita gitu ya? Kalau dikasih tahu sama Allah, dikasih tahu sama Nabi SAW, dikasih tahu sama ulama, dan ulamanya cucu Nabi Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, masih kita ragu, hampir putus asa. Tapi nggak boleh putus asa. Siapa kira-kira bisa ngomongin kita? Praktekkan saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca 40 kali. Setelah itu doa. Ayat ini sekaligus dalil kalau ada sebagian umat Islam yang melakukan khalwat selama 40 hari dengan zikir tertentu, nanti selesai khalwatnya insya Allah akan menjadi sesuatu. Dalilnya adalah ayat ini, di mana Nabi Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan paus berzikir, keluar. Akhirnya setelah itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau kemudian wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Maka setelah itu kami utus Yunus alaihissalam kepada suatu kaum yang jumlahnya 100.000 atau lebih, dakwah kepada 100.000 orang atau lebih. Fa'amanu famata'nahum ilahi. Mereka semua akhirnya jadi orang-orang yang benar-benar beriman dan diberi kenikmatan oleh Allah pada jangka waktu tertentu. Artinya setelah keluar dari perut ikan paus yang tadinya dakwahnya ditolak, justru dakwahnya jadi diterima oleh orang banyak.
Karena apa? Kholwat 40 hari. Nah, kita praktek. Ini ilmu kan harus dipraktekkan. Nanti untuk nutupnya praktek bareng-bareng baca ini 40 kali. Karena saya juga punya utang pengen lunas. Iya, ada sesuatu di hati saya yang mungkin gak enak, saya pengen selesai. Dan di wajah saya juga banyak wajah-wajah masalah ini. Ya, wajah-wajah masalah, masing-masing mungkin punya masalah walaupun cuma nempel, tidak melekat. Pengen masalahnya beres. Ayo kita tirukan Nabi Yunus alaihissalam bareng-bareng ya. Teriak sama Allah Ta'ala. Tapi sebelum itu saya mau jawab dulu pertanyaan tadi. Loh, ini kan nggak ada doanya. Katanya doa, tapi kok wujudnya nggak ada doa? Ya, di antara doa yang terbaik hadis yang dari saya bacakan. Afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang terbaik adalah memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah itu pujian pada Allah Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam memang nggak minta apa-apa di lisannya. Muji Allah terus. Contoh misalnya begini. Saya punya teman saya ini baik sama saya, suka muji-muji saya, sementara saya punya karyawan kerja 1 bulan saya gaji misalnya 3 juta, 4 juta, 5 juta sesuai UMR di tempat masing-masing. Teman saya datang, dia butuh kontrakan rumah 20 juta, nggak kerja sama saya, datang cuma 5 menit. Masya Allah, Habib baik banget sih, Bib. Tambah ganteng loh. Masya Allah. Wah itu, dulu saya lihat jerawatnya banyak, Bib. Sekarang kok bisa hilang ya, Masya Allah. Ini banyak zikir ya, Bib ya. Mulai ini. Paling saya ngomong, ada maunya ini. Betul ya? Ada maunya ini. Nah, terus saya cek aja. Kira-kira apa sih maunya? Betul kan ya? Oh ternyata nih kontrakannya habis. Ternyata butuh uang 20 juta. Dia nggak minta, cuman muji-muji saya. Baru ngomong begitu, mau keluar, saya tempelin amplop. Nih, ambil. Wah, nggak usah repot-repot. Insya Allah. Yang sering Habib. Saya ketawa lagi. Saya senang kan ya? Senang. Pulang dia dapat 20 juta. Ada karyawan saya gaji 2 juta. Datang karyawan saya mau ambil gajinya. Nih, gaji kamu 2 juta. Noleh dia. Saya kok cuma dapat 2 juta, padahal 1 bulan saya kerja. Yang ini cuma berapa menit dapat 20 juta. Maka saya jawab, kan saya adil, kamu kerja saya bayar. Dia nyenengin saya, ya saya kasih, karena saya dermawan. Boleh toh, saya nggak melanggar hakmu, benar kan ya? Saya nggak melanggar hakmu, ya. Saya juga sebagai seorang dermawan, ya pengen toh bagi-bagi duit, boleh kan? Boleh aja. Nah Allah maha dermawan, Allah kalau dipuji-puji senang. Nah makanya doa terbaik itu muji Allah. Kapan kamu ngomong, ya Allah baik banget sih? Kapan? Ya Allah, hidup kok seperti ini. Istri nyebelin, suami nyebelin, ya Allah. Mau sampai kapan ujian ini, ya Allah? Yang disampaikan ke Allah semuanya itu keluh kesah atas fi'lullah, perbuatannya Allah Ta'ala kepadamu. Betul kan ya? Ngaji sama Allah, ya Allah kapan ujian ini berakhir? Ku tambah, enggak ya. Ya Allah, kapan ujian ini berakhir? Nah ini enggak, muji-muji Allah saja. La ilaha illa anta, Tuhannya kamu ya Allah, enggak ada Tuhan yang lain. Tuhan itu cuma kamu ya Allah. Aku ini jelek memang ya Allah. Ya ampuni aku ya Allah, kamu maha baik ya Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka sama Allah ditunjukkan kemurahannya, kedermawanan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suntuknya dihilangkan, dikeluarkan dari perut ikan paus di tempat yang nyaman dengan lembut. Setelah itu diobatin, dikirim, dikasih umat-umatnya iman semua tanpa penentangan. Masya Allah. Nikmat atau gak nikmat? Nikmat. Resepnya mudah atau susah? Mudah. Praktek enggak? Nah ini ternyata setan paham. Ini kalau sampai umat Nabi Muhammad SAW praktek, gawat. Hasil kerja susah payah, ya habis, habis. Maka setan mulai bekerja, kirimkan anak buahnya, kasih tahu kepada manusia, jangan percaya ucapan Habib Novel. Nomor jangan. Masa sih, mana mungkin, gak logis. Itu kalau yang baca doa itu wali, itu percaya. Model seperti kamu agak kabul. Itu kan yang baca doa Nabi, ya Nabi. Loh, kamu siapa? Kamu dibohongin tuh sama Habib Novel dan ustaz-ustaz sejenisnya itu.
Udah nggak usah, kerja nyata saja, kerja nyata gitu ya. Emang sejak kapan kita nggak ngajarin kerja nyata gitu kan ya? Kerja nyata itu harus. Tapi ini loh, sisi menyepi, kan menyepi. Nyepi sejenak, sejenak gak lama. Ambil satu tempat yang sepi. Ya kalau kamu nggak takut, matikan lampu. Kalau takut ya jangan dimatikan. Matikan lampu biar merasakan keheningan. Ya, heningnya luar biasa. Tirukan ke kondisi dalam perut ikan paus. Teriak, la ilaha illa anta. Di hati teriaknya, mulutnya nggak usah kenceng-kenceng. Tetangga bangun semua nanti. Ya, di hati yang kenceng. Mulutnya keluar suaranya, tapi kencengnya dalam hati. La ilaha illa anta. Nggak percaya saya sama usaha saya, nggak percaya sama bantuannya orang. Meskipun saya berusaha, ya saya terima bantuan orang, tapi saya hanya percaya sama kamu ya Allah. Nggak ada Tuhan kecuali Engkau. Wah, itu begitu keluar 40 kali baca, keluar dari zikir itu hati. Wow. Oke?